mendawamkan surat Al-Mulk setiap hari sebelum tidur, seperti amalan Rasulullah. Fadilah yang kedua, dia punya dua fadilah berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Fadilah kedua dari surat Al-Mulk adalah barang siapa yang mengamalkan, membaca, mengamalkan, menjadikannya sebagai amalan atau menghafalnya, maka dijamin akan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Dijamin akan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang dijamin dihindarkan dari siksa kubur, yaitu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ini hadisnya lumayan panjang Pak, saya bacakan terjemahannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah di atas pemakaman. Artinya mereka tidak tahu bahwa itu bekas kuburan. Dalam sebuah perjalanan mereka singgah lalu membuat kemah di tengah perjalanan, tapi mereka tidak tahu bahwa itu area kuburan. Nah, kemudian tiba-tiba ada seseorang di antara mereka, yaitu sahabat-sahabat yang sedang singgah itu, ada di antara mereka yang membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan aku tidak tahu bahwa itu adalah kuburan." Kemudian di antara kami ada yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr." Nah, kemudian situlah Rasulullah berkata, surat Al-Mulk itu adalah penghalang, surat Al-Mulk itu adalah penyelamat, dan dia bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan jalur ini hadis dalam derajat hasan gharib. Tapi walaupun begitu ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Jadi masih khilaf di antara ulama. Jemaah melakukan Allah. Bahasa Nabi tegas menyatakan surat Al-Mulk adalah penyelamat dari azab kubur. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah diceritakan oleh sahabat kebiasaan Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, kana la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Rasulullah selalu membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah di setiap malam sebelum tidurnya. Nah, ini menunjukkan bahawa Rasulullah mengamalkan amalan ini untuk mengajarkan umatnya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahu Allah biha min azabil qabr, maka Allah akan mencegahnya untuk mendapatkan azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammihil mani'ah, kami waktu di masa Rasulullah masih hidup, kami menamakan surat ini dengan surat Al-Mani'ah. Wa innaha fi kitabillah surah man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa ataba. Jadi Ibnu Mas'ud mengulang perkataan Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk ini maka setiap malam, maka aktsara wa ataba, dia telah memperbanyak amalnya dan dia telah berbuat kebenaran di dalam hidupnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis menyebutkan, tadi yang terakhir kita baca hadisnya dengan derajat yang sahih walaupun mauquf, berhentinya di Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak menyebutkan qala Rasulullah,
tapi beliau menceritakan yang gaib. Tapi walaupun begitu disahihkan oleh para ulama, dipastikan marfu' walaupun mauquf. Arti marfu' pasti itu datang dari Nabi. Enggak mungkin Abdullah menceritakan yang gaib kecuali datangnya dari Nabi. Jemaah maka Allah, perkara ini pertama ingin ditegaskan melalui hadis ini adanya azab kubur. Ada sebahagian kelompok mengingkari adanya azab kubur dengan alasan mana mungkin diazab kubur sedangkan kita belum divonis, belum sampai ke yaumul hisab kok sudah disiksa duluan. Jadi berusaha berfikir seperti dunia. Dunia tidak disiksa dulu, tidak dipenjara dulu sampai keluar vonis di pengadilan, contoh. Jadi mengira bahwa kita harus divonis dulu baru dapat siksa. Mana mungkin azab kubur duluan, nanti baru divonis. Nah, ini alasan utama mereka yang mengingkari azab kubur. Padahal dalil-dalil tentang adanya azab kubur banyak sekali. Banyak sekali melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, lalu kudanya meringkik, terperanjat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, kenapa dengan kudamu? Rasulullah mengatakan, dia mendengarkan azab kubur dari dua kuburan ini. Apa amalan orang yang mendapatkan azab kubur ini? Kata Rasulullah, yang pertama, la yastanzihu minal baul. Kuburan pertama diisi oleh orang yang tidak bersuci dengan baik ketika selesai kencing. Jadi habis kencing tidak bersuci dengan baik. Oleh kerana itu, Bapak Ibu maka Allah, hati-hati dengan taharahnya kita. Hati-hati dengan ceboknya kita. Kita kadang-kadang kencing, celana tidak angkat tinggi-tinggi, sehingga percikan kencing naik kembali ke celana, tapi kita tidak berusaha untuk memperhatikannya. Jadi kita meremehkannya. Lalu kita salat, padahal dipastikan salat itu tidak sah, salat itu batal. Ada orang yang bahkan tidak cebok kencing. Ada orang yang kadang-kadang terlalu yakin sehingga tidak melakukan adab-adab ketika kencing. Bagi laki-laki dan perempuan, itu salah satu adab untuk menghabiskan kencingnya, tetesan kencing adalah melakukan tanahnuh. Dalam kitab disebutkan tanahnuh, ya tanahna. Bagaimana itu bentuknya? Berdeham-deham. Jadi ketika kencing itu disuruh deham-deham. Ya. Gitu. Nanti disahut sama orang samping. Gitu. Akhirnya satu WC sambung-sambung. Itu berarti kencing semuanya. Dan semuanya beradab. Juga disuruh urut-urut. Ini enggak perlu kita perpanjang. Penting disuruh urut-urut. Setelah kencing. Itu begitu. Sampai kita yakin tetesan terakhir telah jatuh. Begitu seharusnya. Dan kencing, posisi kencing terbaik adalah dengan cara jongkok, paha kanan diangkat, paha kiri diluruskan. Seperti orang mau start lari. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Dan itu yang bisa menekan kandung kemih dengan sempurna. Bagi yang sanggup melakukannya. Yang tidak sanggup, seperti kami, itu tidak semampunya. Jongkok lebih utama daripada berdiri. Jongkok lebih utama daripada berdiri. Walaupun begitu, Uzaifah pernah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri, tapi tidak dilakukan sehari-harinya. Jadi penyebab azab kubur itu memang jelas Nabi mengatakan, mereka yang tidak atau mereka yang meremehkan urusan taharah. Saya berulang-ulang mengatakan bahawa dalam WC, kalau tingginya tempat itu, tempat toilet itu tinggi, sedangkan embernya kecil, yang orang ketika cebok dipastikan dia akan muncrat ke dalam ember. Jadi kita ini ketika kita cebok, bekasan air mutanajis, air yang sudah bekasan masuk najis dari orang sebelumnya, karena terlalu kecil, terlalu pendek dan kecil ember. WC naik sedikit, sekitar 30 cm, itu cukup berbahaya. Lalu kita meremehkannya. Jadi oleh kerana itu, kalau Bapak Ibu melihat di masjid manapun model begitu,
buang dulu air itu. Buang dulu air pertama yang bekasan orang, lalu isi dengan air yang baru. Atau paling kurang kalau tidak buang, tahan dengan gayung kita sendiri untuk cebok. Cuma agak lama sedikit ceboknya. Cebok sekali tahan lagi, cebok sekali tahan lagi. Itu agak lama sedikit. Tapi itu langsung bisa dianggap bersuci dengan baik. Dan satu lagi anjuran yang lebih bagus lagi, tolonglah beli ember yang lebih besar. Kalau kita lihat ada masjid yang embernya kecil-kecil, belilah ember, semua yang cebok di situ, ketika mendapatkan kesucian sempurna, pahalanya diberikan kepada yang membeli ember dengan harga Rp55.000. Betul, Rp55.000. Jadi tinggal beli satu ember, meninggal, tetap mengalir pahala dari WC tersebut. Jadi amal jariah itu kau usah fikir terlalu jauh, wakaf harus besar-besar. Beli ember ke WC saja, Masya Allah, semua yang menggunakannya bermanfaat untuknya, mengalir. Beli sandal saja mengalir. Cuma jangan sampai udah dibeli sandal nggak dipakai-pakai. Tapi niat itu tetap mengalir. Nah, jadi itu yang paling bahaya, azab kubur pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, azab kubur yang dominan pasti terjadi adalah kepada orang yang melakukan namam. Jadi yang kuburan kedua itu apa pelakunya? Pelakunya melakukan namam, an-namimah, yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Nah, jadi hati-hati. Hari ini kesempatan mengadu domba lebih besar. Hanya dengan mengetik di WA, masukkan ke grup, karurung sabahnya. Gara-gara kita membuat sebuah statement yang aneh, orang ribut. Maka kitalah sebagai provokatornya. Kalau sampai terjadi permusuhan gara-gara kita, maka berhati-hatilah. Harus taubat, mohon maaf sebelum Allah memberikan azab kubur. Orang yang sudah dapat azab kubur, dipastikan mendapatkan azab neraka. Jadi jangan mengira, kan sudah azab kubur, masa neraka lagi? Azab kubur itu pemanasan. Jangan mengira kalau sudah selesai, kayak kita anak-anak asal sudah dipukul, mau dipukul sama guru lain, udah tadi dipukul di sana. Oh, menan. Azab kubur itu pemanasan sebelum mendapatkan azab neraka. Nah, jadi jemaah mereka Allah, jadi apa hubungannya dengan surah Al-Muluk ini? Maksudnya kenapa? Apakah setelah orang, misal orang enggak cebok, atau orang suka ngadu domba, pagi ngadu domba, malam baca surah Al-Muluk, bisakah Al-Muluk itu membebaskannya dari siksa kubur? Jawabannya tidak. Jadi apa maksudnya tadi Al-Muluk bisa mencegah mendapatkan azab kubur? Kalau orang sering baca surat Al-Muluk setiap malamnya, Allah akan buat dia menjauh dari amalan-amalan yang menyebabkan terjadinya siksa kubur. Jadi ketika kita baca surah Al-Muluk, hati kita dibuat tenang oleh Allah. Jadi kita tidak mengikuti amalan-amalan yang menyebabkan jatuhnya ke azab kubur. Jadi jangan mengira yang penting ada Al-Muluk. Bengah hambo je, do'i enggak usah cebok, kemudian adu domba terus orang. Malam diandalkan surah Al-Muluk, tidak begitu. Tidak begitu ceritanya. Oleh karena itu, sebelum kita jatuh ke dalam dosa-dosa besar itu, salah satu pencegahnya adalah bacalah surah Al-Muluk. Dan ini janji-janji Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit informasi bahawa kita di masjid ini sudah membuka pendaftaran untuk Markas As-Saqafah Al-Islamiyah bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai isteri, cucu, atau Bapak Ibu sendiri yang ingin kembali belajar Al-Quran beserta ilmu-ilmu agama yang lain, silahkan mendaftar dan dimulai dari tanggal 28 kalau saya tidak salah. Silahkan lihat pengumumannya di depan. Saya hanya menyampaikan informasi, keputusan di tangan Bapak Ibu. Dan bagi mereka yang masih punya rezeki berlebihan, tidak tahu mau dibawa ke mana, maka masih bisa memberikannya kepada markas atau pesantren yang telah dibentuk di bawah lindungan masjid ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena akan segera datang waktu untuk azan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.